Shalom, selamat malam. Youth GETLM Kemenangan Iman. Shalom yang di rumah, apa kabar? Shalom, baik yang onsite maupun yang online. Mari kita bersekutu bersama-sama dengan Yesus. Mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Mari kita buka hati kita, biarkan Tuhan menjamah dan mengurapi. Bapa di dalam surga, malam ini Tuhan, kami mau mulai Tuhan ibadah Youth GETLM Kemenangan Iman Bapa. Jamah anak-anak mudamu Tuhan, baik yang onset maupun yang di rumah Tuhan. Kau jamah, kau urapi mereka Tuhan, biarlah mereka mengalami lawatanmu Tuhan. Kalau kami mau mulai Tuhan malam hari ini Bapa, pada Youth kami serahkan Tuhan awal dengan keagungan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji terjadi. Oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Oleh karena kasih Yesus kita ada sampai hari ini. Semua pengorbanannya, semua karena kasih-Nya. Mari kita pujikan lagu ini. Mari kita apresiasikan pujian ini buat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara. Mari kita angkat tangan kita memuji Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat
akan lebih lembut lagi ku sembah Kau Tuhan. Amin. Mengangkat tanganku selamanya, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Mari sembah, mari sembah Yesus, mari sembah Yesus, mari agungkan Dia, mari agungkan namanya. Jangan padamkan rohmu saudara, izinkan Tuhan masuk, izinkan Tuhan masuk di dalam hati. Jangan keraskan hati saudara, lepaskan hati saudara, fokuskan memuji menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Yes, izinkan Tuhan masuk di dalam hati. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan sukacita yang besar Tuhan. 1-2 orang berkumpul Tuhan, nama Yesus tetap dipermuliakan. Malam ini Tuhan, kami buka hati pikiran kami Tuhan, untuk menerima Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan malam ini Tuhan, kami akan siap bersorak-sorai, kami siap bersukacita Tuhan. Biarlah yang siap bersorak-sorai bersukacita, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah semangat ya. Sebelum musik main, saya ada slogan untuk Youth GET Elim. Mungkin bertanya-tanya, apa sih slogannya? Oke. Saat saya bilang Youth GET, katakan yes 3 kali. Yes, yes, yes. Terus saya bilang Youth GET seneng bareng, soro bareng, revival bareng, asiknya rame-rame, luar biasa. Oke. Youth GET, yes, yes, yes. Youth GET seneng bareng, soro bareng, revival bareng, asiknya rame-rame. Oke, puji Tuhan. Mari kita pujikan, kusorakan haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan
Engkau sertaku dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, juga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, juga bumi nyatakan. Ku angkat. Haleluya. Amin. Berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, juga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Bahwa melalui pujian ini, lembah yang kelam kita melewati apapun, asal bersama Yesus kita bisa melewati cobaan apapun. Ada Yesus, semuanya menjadi mudah. Sebab maha kuasa, sebab maha mulia. Bahwa siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, bertahta atas samanya, Maha Kuasa. Amin. Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan, amin, kasih yang kau berikan, karya termegah
kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita pujikan sungguh indah, saya mau sharingkan sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih, saya belum mengenal Tuhan, dan saya merasakan apa yang pernah dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kehilangan sebuah harta berharga, Tuhan izinkan saya terpuruk, Tuhan izinkan masalah terjadi. Tetapi di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Kemana saya mencari, tidak mendapatkan kedamaian, kesejahteraan. Tapi ketika saya datang pada Yesus, saya menemukan begitu sungguh indah pengorbanan yang Dia berikan. Setelah saya belajar banyak, setelah saya mengalami pertobatan, bahkan seluruh pengabdian, saya mau serahkan pada Tuhan. Mungkin saya dibilang lelah, sangat lelah sekali, saudara. Rasanya pingin istirahat Tuhan, aku pingin istirahat Tuhan. Pagi ibadah, siang gini. Tapi Tuhan tetap berikan spirit dalam kehidupan saya. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan seru-seru. Dan sampai hari ini saya ada, semua karena kasih Tuhan. Dan saya diizinkan berdiri di mimbar ini, semua karena pengorbanan Yesus, semua karena kebaikan Yesus. Mari kita pujikan sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian kami, Yesus, bahkan pengabdian tak bisa membalas kasih. Amin, amin. Mulia dan berharga, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, kemana kita harus mencari, saudara? Hanya Yesus, hanya kepada Yesus. Yes, amin. Pimpin kami Tuhan malam ini, anak-anak mudamu Tuhan. Pimpin
pimpin kami anak-anak mudamu Tuhan GTL kemenangan Bapa. Bahwa Engkau adalah sahabat kami Tuhan, dan Engkau dekat dengan kami Yesus. Amin. Bahkan seluruh pengabdian kami Yesus, amin, amin. Tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh besar. Mari sandang teduh. Besar pengorbananmu bagiku. Amin. Yes. Mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar dengan lembut. Sungguh besar. Rasakan kasih Yesus dalam hidupmu anak-anak muda. Jangan keraskan hatimu anak-anak muda. Terima Yesus. Yes. Haleluya, haleluya. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah. Sungguh indah, katakan lagi sungguh indah. Sungguh indah, berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sembah, mari sembah Yesus. Arahkan hati dan pikiran untuk Yesus. Lihat betapa besar pengorbanan Yesus untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk memberikan keselamatan kekal dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa Engkau adalah sahabat dan Engkau dekat dengan kami Tuhan. Engkau dekat dengan anak-anak mudamu Tuhan, di tempat ini Tuhan, di GED Elim Kemenangan Iman Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah kami Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami Bapa. Biarlah kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mengalami pertobatan Tuhan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak akan sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan benar-benar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Berkati urapi kami yang onsite maupun yang online Tuhan, agar firman-Mu Tuhan bisa sampai di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan, doakan pada malam hari tentang kuasa-Mu. Dan yang bersiap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami persilakan. Salam, anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita sangat bergembira dan bersukacita lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan, generasi muda yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan lain, siapapun tidak ada alasan lain. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan orang-orang terkenal dalam Alkitab seperti Raja Daud, seperti Salomo, seperti Yusuf, mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Karena itu pada malam hari ini saya ingin berbagi nasihat buat generasi muda yang diberkati oleh Tuhan. Saya ambil dari Amsal pasal 16. Sebetulnya ayat 1 sampai 9, tapi kita coba bahas ayat 1. Bisa buka Alkitab, ada semuanya, bisa buka Alkitab. Amsal pasal 16 ayat 1. Saya bacakan buat ada semua. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Saya ulangi. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Apa maksudnya adik-adikku? Tentu, kita semua punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Firman Tuhan ini mengatakan manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hati. Apa maksudnya? Maksudnya manusia harus mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk hal yang harus mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh untuk hal yang penting. Ya, orang mau berangkat kerja, dia harus persiapkan. Apa yang harus dia persiapkan untuk berangkat kerja? Orang mau menikah, adik-adikku semua maaf, saya bicara agak sedikit lebar. Orang mau menikah, itu pun harus ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, bagaimana bisa terjadi pernikahan? Orang mau pimpin pujian, seperti tadi. Pimpin pujian, PL Singer, harus ada persiapan. Tidak ada persiapan, mohon maaf, kayaknya hasilnya tidak memuaskan. Jadi semuanya harus ada persiapan semuanya. Demikian pula untuk kita sebagai seorang anak muda. Bagaimana kita berada di jalan?
bagaimana kita berada di lapangan, bagaimana kita berada di kantor, bagaimana kita berada di sekolah. Semuanya harus dipersiapkan dulu semuanya. Dipersiapkan semuanya. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia dapat menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang maksudnya di sini mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat itu. Seorang pendeta berkhotbah, kalau tidak ada persiapan, terus terang, apa yang mau dikhotbahkan? Jadi semuanya harus ada persiapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada konsentrasi besar, ada konsentrasi benar-benar untuk, kalau ada tidak punya konsentrasi untuk hidup ini, jadinya apa? Maaf, di luaran sana banyak anak-anak muda yang tidak konsentrasi dengan hidupnya. Apa yang mau dilakukan? Seperti angin. Angin bertiup ke barat, ikut ke barat. Angin bertiup ke timur, ikut ke timur. Kalau tidak ada konsentrasi pada hal itu, tidak mungkin bisa menjadi anak muda yang betul-betul memuliakan Allah. Ia menjadi anak muda yang betul-betul menjadi generasi gereja yang membangun gereja. Jadi sangat penting, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebagai generasi muda Kristen, kita harus fokus. Fokus. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, membuat segala sesuatu, kita fokus. Fokus untuk apa yang kita lakukan itu benar. Fokus untuk apa yang kita lakukan itu bisa terjadi. Kalau saya kebetulan ada di jalan, fokus dalam perjalanan itu. Dan dalam fokus saya dalam perjalanan itu, saya harus minta sama Tuhan, biarkan Engkau yang memimpin saya dalam perjalanan saya. Demikian pula dengan adik-adik semua. Di sini kita fokus, kita ambil langkah kita sebagai manusia untuk melakukan yang terbaik, dan harus ingat, samping kiri kanan kita itu ada Tuhan. Ada Tuhan yang benar-benar memikirkan, yang benar-benar mengawasi, yang benar-benar menolong kita. Jadi ada sebagai manusia, jadi yang pertama tadi, sebagai manusia dapat menimbang-nimbang dalam. Maksudnya itu, manusia itu harus betul-betul fokus, manusia itu betul-betul konsentrasi, manusia itu harus betul sungguh-sungguh dari dalam hati dalam melakukan segala sesuatu. Kebanyakan anak-anak muda yang di luaran sana, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak fokus, dan apa yang terjadi kebanyakan ada yang kita dengar, ada cerita bagaimana anak muda diperkosa, bagaimana anak muda itu narkoba, bagaimana anak muda itu dia jauh dari kehidupan yang sebenarnya yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi itu yang pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Yang kedua, kita akan lihat jawaban lidah itu dari Allah. Adik-adikku semua, jawaban lidah itu dari Allah. Dan semua ini. Maksudnya, setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan harus punya tujuan. Saya ulangi, setiap perkataan yang keluar dari mulut-mulut anak Tuhan harus punya tujuan. Jadi tidak hanya bicara saja, nggak ada tujuan sama sekali. Kalau bicara nggak ada tujuan, buat apa? Nggak usah bicara, tapi bicara harus punya tujuan. Dan ingat, dalam kita berbicara yang punya tujuan ini, kita harus usahakan bahwa Tuhan berjaga-jaga di mulut kita. Kita minta Tuhan untuk memuliakannya. Jadi ingat, saya ulangi, maksud dari perkataan jawaban lidah itu dari Allah, maksudnya setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan harus punya tujuan.
Kalau tidak ada tujuan, itu bukan orang Kristen, itu bukan anak-anak muda. Tujuan yang pertama yaitu untuk memuliakan Allah sendiri. Jadi tujuan yang pertama adalah tujuan untuk memuliakan Allah. Kalau kita tujuannya tidak untuk memuliakan Allah, terus untuk memuliakan siapa saudaraku, adik-adikku? Untuk memuliakan siapa? Kalau bukan untuk memuliakan, itu tujuan yang pertama. Banyak orang-orang Kristen mengatakan saya Kristen, anak muda, saya orang Kristen. Kristen hanya agama saja, adik-adikku. Bukan itu. Saya sebagai orang Kristen, bukan agama Kristen saja. Kalau kita lihat agama seperti tadi pagi Bapak Gembala sudah sampaikan pada kita. Agama tidak menjamin orang itu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan, berarti di sini orang Kristen bukan. Tapi orang Kristen itu adalah gaya hidup. Bagaimana kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana kita bisa memuliakan Dia, adik-adikku. Jadi yang sangat penting di sini bahwa memuliakan Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja saja, ingat, bukan hanya di gereja saja. Kalau kita memuliakan Tuhan hanya di gereja saja, terus di luar kita tidak memuliakan Tuhan, itu tidak benar. Memuliakan Tuhan itu bisa di dalam gereja, bisa di luar gereja, bisa dimanapun ada berada. Jadi itu sangat penting. Kemuliaan Tuhan itu benar-benar nyata kalau kita melakukan segala sesuatu. Kalau kita berbicara kepada siapapun, kita ngomong kepada siapapun, kita ngomong sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan kita yang mau, kalau kemauan kita, cuma saudaraku, kemauan kita bisa salah. Tapi kemauan untuk Tuhan, kemauan Tuhan tidak pernah salah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perkataan kita itu harus betul-betul menjadi berkat. Perkataan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Maksudnya begini saudara-saudara, adik-adikku semuanya. Terkadang orang kita kalau ketemu dengan orang di jalan, orang itu kelihatannya susah. Orang itu kelihatan susah. Apa yang kita harus lakukan untuk orang-orang yang kelihatannya sangat susah? Di sini saya sudah katakan bahwa perkataan kita itu dapat menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kita mau sampaikan pada orang ini, apa yang kita mau katakan pada orang ini adalah perkataan yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak mengatakan, oh ini firman Tuhan, ini ada firman Tuhan begini-begini. Kita tidak perlu itu saudaraku. Tetapi firman Tuhan itu harus menjadi bagaimana kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan pada dia, itu adalah cermin firman Tuhan yang kita bawa. Ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen saja. Saya ulangi, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen saja. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk orang Kristen, berarti Tuhan Yesus tidak adil dong. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk semua orang. Oleh karena itu, perkataan kita, apapun yang kita omongin, itu harus menjadi berkat buat orang lain. Ada adikku yang kekasih, ada adik yang di kantor. Bagaimana saya bisa membuat teman-teman kantornya itu bisa merasakan apa yang kita omongin, apa yang kita katakan itu betul tahu, dia mencari tahu sebetulnya siapa sih orang ini. Sebetulnya orang ini apa sih agamanya? Sebetulnya orang ini dari mana sih? Jadi itu yang membuat orang lain tuh bisa, oh ya ini orang Kristen. Tapi bukan Kristen saja, tapi orang ini kita harus buktikan pada mereka, pada teman-teman kita, pada saudara kita, bahwa kita adalah pengikut Yesus. Dan ingat, kalau kita perkataan kita itu menjadi berkat buat orang lain,
yang paling dekat dengan kita. Orang lain yang paling dekat dengan kita. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, paman kita. Mereka harus merasakan bagaimana perkataan kita yang membuat mereka tenang. Yang membuat mereka itu betul-betul, ini loh anak saya, ini loh ayah saya, ini loh saudara saya. Jadi itu tidak gampang memang. Tapi kita harus melakukan itu. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian ada satu lagi yang kita mau katakan di sini. Perkataan kita menjadi jawaban buat orang lain. Ini kayaknya agak sulit adik-adikku. Perkataan kita menjadi jawaban buat orang lain. Terkadang kalau kita bertemu dengan teman-teman kita yang sudah lama, mungkin dia mengalami penderitaan fisik, penderitaan mereka, mental. Nah kita bercerita sesuai dengan pengalaman kita mengikut Yesus. Kita berbicara sesuai dengan pengalaman kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu perkataan kita menjadi jawaban. Dia menjadi jawaban buat teman-teman kita. Ya mungkin mereka belum kenal Tuhan Yesus. Saya pernah punya pengalaman pada saat teman-teman saya itu sakit, anaknya sakit, masuk rumah sakit, susah, mikirnya bingung harus bagaimana. Kebetulan mereka bukan seiman dengan saya cuma katakan satu hal, Pak, kalau kita bertemu dengan masalah, kita jangan lari dari masalah kita. Tetapi masalah itu kita selesaikan. Bapak nggak punya duit, jangan sampai Bapak lari, harus bagaimana. Tapi kebetulan saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Kalau ada apa-apa, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ada bersama dengan saya. Dan Engkau akan menyelesaikan masalah saya. Dan saudara, dia bertanya kepada saya, Anda orang Kristen? Saya bilang, ya saya orang Kristen. Saya pengikut Yesus. Hatinya tenang. Hatinya itu gimana gitu saudaraku. Ini kita berbicara dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi ingat bahwa perkataan kita menjadi jawaban buat kita. Apa yang kita katakan itu membuat dia tenang, membuat dia, ya wis aku pikirku ada duit, tapi setelah dengar perkataan Bapak ini rasanya itu ya, nggak susah lagi ya. Sakarape, kata dia, sakarape sing kusolah. Yang penting sekarang aku bawa anakku ke rumah sakit dulu. Nah, jadi itu saudaraku. Ada lagi satu, saya antar barang, kebetulan ke Malang. Sampai di Malang, orangnya bilang sama saya, loh Pak, barangnya ini berat loh Pak. Barangnya ini berat loh Pak. Kok Bapak bisa bawa ke sini? Terus aku bilang sama dia, walaupun barang ini seberat apapun Pak, tapi itu sudah tugas dan tanggung jawab saya untuk bisa antar ke Bapak. Dan barang ini harus sampai di Bapak tepat pada waktunya. Terus Bapak, dia tanya sama saya, Bapak orang Kristen? Ya, saya pengikuti. Dan saya betul-betul melakukan ini karena saya betul-betul senang sama Bapak. Tadi saya sudah telepon Bapak dan saat ini barangnya sampai di sini. Oh, jarang itu orang mau lakukan itu Pak. Jarang orang mau lakukan, tapi kalau Bapak bisa lakukan itu, saya sangat senang, saya sangat bergembira. Karena itu perkataan kita ini betul-betul dapat menjadi jawaban buat orang lain. Saudara, di Mazmur 49 ayat 3, di situ dikatakan, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku adalah pengertian. Jadi pemazmur Daud tulis hal ini, itu bukan sembarangan ada ke semua. Dia menulis. Dia katakan mulutku akan mengucapkan hikmat dan
Yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Kita lihat bahwa ada Mazmur 66 ayat 17, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi segala sesuatu itu kita lakukan dengan mulut kita, dengan lidah kita. Tapi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Dan yang terakhir, kita tutup dengan ayat yang ke-9 dari tadi Amsal 16, kita tutup dengan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi adik-adikku, kalau kita sudah mengetahui bagaimana kita, porsi kita, apa yang kita lakukan, dan setelah itu kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Karena Tuhan pula yang menentukan semua ini. Saudaraku, adik-adikku semuanya. Saya berharap bahwa ada yang mendengarkan hal ini nantinya akan membawa pulang apa yang sudah saya katakan beberapa hal tadi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua kalian anak muda. Silakan Bapak Gembala. Oke, saudaraku, Youth Victory, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Petrus. Ya, penting kita memperhatikan nasihat firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi, hidup itu harus punya rencana, ya. Tadi dikatakan manusia menimbang-nimbang dalam hati, itu artinya saudara harus membuat perencanaan. Segala sesuatu yang saudara lakukan itu harus direncanakan. Karena sesuatu hal yang direncanakan, dipertimbangkan dengan baik, ya kan, dipersiapkan dengan baik, saya yakin hasilnya juga akan baik. Apapun itu. Terlebih saudara melayani Tuhan, ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat baik-baik, sekali lagi manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang apa? Keputusan itu ada di tangan Tuhan. Artinya kita jangan dikte Tuhan. Kita jangan mentang-mentang sudah merencanakan sesuatu, Tuhan kok harus mengabulkan apa yang menjadi rencanaku. Tidak, saudara. Terus tahu ada kedaulatan Tuhan di situ. Amin. Ada hukum yang tidak bisa kita langgar, yaitu hukum tabur tuai. Allah itu bekerja sesuai dengan tatanannya. Ya, dia itu Allah yang setia, dia adil. Dia ingin kita sebagai anak-anaknya, kita juga bertanggung jawab. Mau sukses dalam kuliah, ya saudara harus betul-betul belajar. Jangan suka bolos. Mau sukses dalam pekerjaan, karirnya, promosinya naik terus, ya saudara harus jadi pekerja yang rajin. Saudara punya target umur sekian saya harus jadi supervisor. Umur sekian saya harus jadi manajer. Nah, saudara harus rencanakan dengan baik dan saudara harus imbangi dengan tanggung jawab. Sambil kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan satu hal tadi ditutup dengan satu kebenaran, hati-hati dengan lidah kita, ya. Sekali lagi, siapa yang ingin melihat hari-hari yang baik, Alkitab katakan dia harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan bibir yang menipu. Sekali lagi, lidah kita harus penuh dengan pujian. Artinya lidah ini harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya luapan dari isi hati kita. Pistalah, itu tidak bisa dibohongi. Jadi mari anak-anak muda, ayo perhatikan firman Tuhan, ya. Kita akan menjadi anak-anak muda yang berkemenangan bersama Tuhan. Kita akan tutup fellowship malam hari ini onsite karena koordinatornya sedang ada di luar kota, ya.
Saya mewakili ya. Ada informasi, ada pengumuman? Oh ya, diingatkan tanggal 31 kita ada event spesial yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kita akan ibadah gabungan bersama gereja-gereja sahabat dan juga anak-anak dari Super Teens juga akan bergabung ya. Sekali lagi sounding flyernya ke rekan-rekan saudara seiman, kita semuanya bisa merayakan Sumpah Pemuda. Ini event nasional kebangkitan anak-anak muda ya, untuk membangun kerajaan Allah, bukan membesarkan gereja tetapi kerajaan Allah ditinggikan. Amin. Nah, ini yang harus kita fokuskan ya. Ini kesempatan buat Youth Victory untuk jadi berkat. Tolong dipersiapkan dengan baik acaranya. Itu aja ya. Persembahan untuk youth bisa disalurkan lewat rekening gereja ya, karena kita sentralisasi atas nama Siska Ayu yang ada di Siska Ayu Ruli ya, yang ada di teks di bawah saya ini ya. Nomornya sekian-sekian ya. Lihat-lihat ya. Shopee Pay ya. Baik, mari kita sama-sama akhiri kita mengucap syukur. Saya mengundang saudara untuk berdiri yang di gereja, yang di rumah nggak usah berdiri. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak muda memperhatikan nasihat firman Tuhan ini, bahwa hidup itu harus kami rencanakan. Kami harus punya planning, perencanaan yang baik. Dan jangan lupa supaya kami juga melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Sebab keputusan ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah masing-masing kami anak-anak-Mu bertanggung jawab terhadap waktu, terhadap kesempatan, terhadap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa muda kami untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan ataupun sesama kami. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi jalan kami. Dan firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami, memerdekakan kami menjadi anak-anak muda yang berkemenangan, anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang tidak mudah menyerah menghadapi tantangan ataupun hambatan yang ada di depan kami. Kami tidak takut menghadapi persoalan, kami tidak takut menghadapi Tuhan tantangan di depan kami. Sama Tuhan kami bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Bapak memberkati hamba-Mu Bapak Petrus yang sudah menyampaikan kebenaran firman malam hari ini. Harapan hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami yang hadir malam hari ini, baik yang ada di gereja, yang terlibat dalam pelayanan di bidang mereka masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kami yang ada di rumah, kami percaya kami semuanya dilawat oleh kasih Tuhan. Mari anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, anugerah, sukacita dari Allah Bapa yang mengasihimu. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita senantiasa mengikat, mempersatukan kita. Penyertaan, penghiburan oleh karena Allah Roh Kudus menguatkan hatimu, menghibur engkau, menghapus air matamu, memulihkan hidupmu yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kehilangan pengharapan mendapatkan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat dari sorga. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Kita foto dulu ya. Oke, yang masih off cam ya, oke ya. Puji Tuhan. WL-nya nggak ikut foto. WL ya. Penampilan perdana. Ya, waduh ini kayaknya tambah penuh ini. Ada para pembesar. Oke, satu lihat sana, lihat sana, lihat sana. Lihat kamera handicap. Terus fokus ya.
Aduh, karena laki saudara, laki-laki. Kon. Cheeseburger. Yes. Oke, shalom, Tuhan memberkati. Selamat malam, sampai bertemu.